Inilah Radio Talk bersama Neprisol dan Neprisol D. Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan netizen Radio El Sinta. Hari Ginjal Sedunia pertama kali dirayakan pada tahun 2006 lalu. Tujuannya diadakan Hari Ginjal Sedunia ini untuk meningkatkan kesadaran di antara orang-orang tentang masalah dan pengobatan yang berhubungan dengan ginjal dan dampak ginjal terhadap kesehatan. Dan tema tahun ini adalah Ginjal Sehat untuk Semua Orang. Hari ini kami akan bahas bersama Kalbe, Divisi FIMA dengan Neprisol dan Neprisol D bersama dengan Indonesia Kidney Care Club IKCC, dan akan kita kumpas tuntas dalam mitos dan fakta kesehatan ginjal. Sudah hadir di studio Dr. Marhum Bonar Hamarbun, SPPD KGH, dokter penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Kemudian narasumber yang kedua, Irene Levina, nutrisionis dan product manager PT FIMA Kalbe Group. Halo, selamat pagi Dr. Bonar, apa kabar dok? Selamat pagi Pak Wiryo. Mic-nya agak sini dok. Nah, ya. agak diputar. Iya. Baik, selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Selanjutnya Kak Irene, saya panggilnya Kak Irene ya. Selamat pagi, salam pagi, sehat Kak semua. Tahun lalu kita ketemu ya Kak ya? Ketemu via Zoom, karena masih Zoom. pandemi ya. Sekarang sudah face to face, lebih enak ngobrolnya nih ya. Iya baik. Dok, sehat ya dok? Kak Irene. Sehat Dokter Bonar, oke baik. Tema kita menarik banget dok kali ini karena ini menyangkut hampir banyak masyarakat yang mengalami hal seperti ini, soal ginjal dan sebagainya. Setuju. Mungkin kita bisa memulai dari ginjal kita itu kan, yang kita katanya ada sepasang ya dok ya? Ya betul. Ada sepasang, manusia masih bisa hidup dengan satu ginjal katanya. Bisa diceritakan dok, kondisinya seperti apa dok? Ginjal kita dan kemungkinan kalau memang ada gejala atau gangguan kesehatan pada ginjal dok. Ya baik, terima kasih Pak Wiryo. Salam sehat kepada para pendengar El Sinta. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit saja bahwa memang fungsi ginjal itu sangat unik ya. Uniknya karena dia yang tugas utamanya adalah membuang sisa-sisa metabolisme atau kotoran lah kalau bahasa awamnya, kotoran dari tubuh kita ya, dan itu tugas yang paling utama. Nah, di samping itu ya kalau kita perhitungkan lagi adalah fungsi dari, kalau kita katakan metabolisme adalah keseimbangan asam basa ya, keasaman. Jadi kalau misalnya orang bekerja atau olahraga berat gitu ya, biasanya sisa-sisa metabolisme termasuk asam itu akan dibuang melalui ginjal. Dan yang lain lagi adalah mengatur tekanan darah, dan itu juga sangat penting. Jika ada gangguan ginjal, salah satu tandanya ini, salah satu tanda, bukan berarti penyakit ginjal itu langsung darah tinggi gitu, enggak, tapi itu salah satu tanda. Kemudian yang lain-lain lagi adalah hormonal. Yang paling sering kita bicarakan adalah produksi dari sel darah merah. Nah, kalau misalnya ada orang anemi, salah satunya adalah karena gangguan ginjal. Jadi orang yang sakit itu tanda-tandanya adalah gangguan elektrolit ya, gangguan asam basa, gangguan tekanan darah ya, terus anemi ya, itu yang kita sebut sebagai orang yang masuk dalam kondisi gangguan ginjal. Saya kira itu yang paling utama. Bisa hidup satu ginjal ya manusia dok ya? Ya bisa. Sebenarnya secara alamiah ya, boleh saya katakan secara alamiah kalau dari bahasa kita, secara fisiologis, bahwa fungsi ginjal orang normal itu sebenarnya sehari-hari yang digunakan itu hanya 20% dari yang 100%. Jadi orang yang sehat, kemudian dia mau memberikan organ ginjalnya kepada orang lain, dalam hal ini namanya adalah transplantasi ginjal, itu bisa dikerjakan. Karena pada saat dia memberikan organ ginjalnya yang tadinya 100% kemudian dipotong jadi 50%, diberikan kepada orang yang sakit, itu bisa berkembang atau beradaptasi menjadi lebih dari 50%. Jadi sebenarnya karena organnya berfungsi hanya dibutuhkan 20% dan kemudian 50% diberikan, itu jadi tidak terlalu masalah. Oke, termasuk bagi orang yang diambil ginjalnya ya, itu ya. Betul. Kan yang berkembang di masyarakat adalah informasinya ini akan mempengaruhi kesehatan yang bersangkutan begitu ya. Lama-lama akan drop kan begitu ya dok ya. Itu nggak benar ya? Itu salah, itu mitos. Mitos atau hanya di sinetron aja kan? Ya itu sering sekali di sinetron justru ya. Jadi orang yang memberikan organnya itu harus sehat.
Jadi kalau tidak sehat, dokternya tidak akan mau melakukan pekerjaan transplantasi ginjal. Sama sekali tidak menjadi pilihan gitu, atau menjadi kandidat orang yang sakit itu tidak jadi pilihan. Iya. Jadi itu tidak mempengaruhi kesehatan orang yang diambil ginjalnya, dok. Jadi syaratnya begini, secara sistem kesehatan itu orang yang memberikan organ kepada orang lain, syaratnya donor itu harus sehat dong. Kalau dia jadi sakit, ya berarti transplantasi kita tidak berhasil, itu kita katakan. Artinya dokter juga nggak mau sembarangan mengambil itu. Iya. Ada perhitungan sendiri secara medis yang bisa parameternya terukur gitu. Kalau tidak terukur, kita nggak berani melakukannya. Iya, dok, mengukur kesehatan ginjal supaya kita tahu lebih awal kan macam-macam, dok. Ya, ada yang dari urin begitu ya, warna urin. Itu betul atau mitos atau fakta yang begitu, dok? Saya kira itu betul. Betul ya. Makanya kalau di negara-negara yang cukup maju lah, katakan seperti itu, setiap toiletnya itu ada diagram warna kan. Warna gitu ya. Jadi dari warna putih jernih gitu ke arah yang kuning, terus kuning yang lebih pekat, itu artinya ginjalnya ada gangguan. Nah, gangguannya yang paling sering adalah gangguan kekurangan cairan. Jadi orang yang kekurangan cairan atau ada gangguan ginjal, itu warna kencingnya itu yang tadinya kuning jernih menjadi lebih pekat. Jadi kita bisa itu karena apa? Air kurang, konsumsi airnya kurang. Karena sisa-sisa, mungkin salah satunya minumnya kurang, atau sisa-sisa metabolisme yang di dalam tubuhnya menumpuk, dan itu ditunjukkan dengan warna yang makin pekat dari kuning jernih menjadi kecoklatan misalnya, atau bisa sampai kemerahan kalau ada darah. Oke. Ada perbedaan tidak, dok? Artinya kondisi urin, warna urin yang pekat karena kita kurang minum air, dengan kondisi tadi ada gangguan di ginjal. Saya kira bisa kita nilai secara kasat mata gitu ya. Kalau kita minumnya kurang, ya, atau contohnya yang paling gampang itu kalau dia olahraga berat, contohnya lari ya. Lari ya. Banyak kan bapak-bapak ibu sekalian ya, teman-teman kita semua yang olahraga setiap hari Minggu, dia karena pengen olahraga sampai di luar kemampuan batasnya, memaksakan diri, gitu ya. Akhirnya pada saat dia kencingnya pekat banget, itu warnanya kuning kecoklatan mungkin sampai kemerahan. Nah, itu artinya dia kekurangan cairan. Itu yang bisa kita nilai. Tindakannya apa, dok, seketika harus bisa dilakukan? Sebenarnya gampang kita nilai. Kalau orang kekurangan cairan, pasti orang itu ada rasa haus. Jadi dengan rasa haus, sebaiknya dia harusnya minum. Itu alarm alami dari tubuh kita. Alarm yang kita bisa nilai. Tapi kalau udah sampai ada gangguan metabolisme, gangguan adanya batu, adanya yang penyakit yang lain yang sangat spesifik, yaitu perlu melakukan pemeriksaan alat bantu. Harus diperiksa ya. Harus di lab gitu ya. Karena begini, kalau kita ngomong penyakit ginjal itu yang paling sering itu tidak ada keluhan, itu yang jadi masalah. Kalau sakit jantung kan enak, ada nyeri dada gitu, atau sesek gitu. Nah, kalau ginjal nggak ada. Ginjal itu makanya yang saya bilang tadi pertama kali, bahwa fungsi ginjal orang yang dipergunakan itu 20%. Jadi kalau orang ada gangguan ginjal kurang dari 10% bisa nggak ada keluhan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau udah sampai di bawah 10%, 5%, nah mulai muncul keluhan. Nah, tapi itu semua udah terlambat. Ngeri-ngeri ini. Sangat terlambat. Ini ngeri ya begini ya. Sebenarnya nggak ngeri juga ya kalau kita, jadi gini biasanya kalau kita peduli dengan kesehatan kita nggak ngeri, karena kita bisa antisipasi. Tapi kalau kita merasa baik-baik saja, ini yang ngeri maksudnya. Iya, itu mungkin ngerinya di situ, dan memang sering kali jadinya pasien-pasien kita datang ke tempat kami itu datang terlambat. Jadi misalnya, ini contohnya ada salah satu atlet gitu ya datang ke kita. Satu minggu yang lalu dia masih pertandingan, tiba-tiba datang ke tempat kita udah dibilang gagal ginjal. Dia nggak percaya karena dia nggak merasakan sesuatu. Jadi pada saat sudah pada titik poin yang paling rendah fungsi ginjalnya, baru muncul keluhan, datang ke rumah sakit. Itu sering terjadi. Ini harus diperhatikan oleh seluruh pendengar kita, jangan mengabaikan fungsi ginjal ya. Kalau sudah ada tanda alarm dari urinnya, nah kita harus waspada. Dan dok, di awal tadi dokter sudah memberikan beberapa penjelasan mengenai pentingnya fungsi ginjal dan jangan sampai terlambat, karena
gagal ginjal itu tidak ada tanda-tanda yang langsung ya dok. Betul. Ya. Jadi tiba-tiba kemarin dalam kondisi sehat, belum tentu hari ini juga sama kondisinya. Dok, yang umum kan biasanya kurang minum dan sakit pinggang. Ini katanya juga dikaitkan dengan ginjal, kondisi ginjal. Benar tidak dok? Ya, tidak benar 100% ya. Karena apa? Di pinggang itu kan bukan hanya ginjal yang ada. Ada organ mulai dari luar, ada kulit, ada otot, ya, ada jaringan, pelapis dari rongga perutnya sendiri, kemudian ada organ ginjal, ada organ liver, ada organ limpa, ya, ada usus. Jadi nyeri pinggang itu tidak berkonotasi langsung ke arah organ ginjal, tapi bisa ada hal-hal lain. Tapi kalau misalnya dia sudah ditemukan ada gangguan ginjal dari pemeriksaan laboratorium, ya mungkin kita bisa berpikir itu ke arah gangguan ginjal. Tapi harus ada pemeriksaan pemeriksaan lain gitu ya. Pemeriksaan lain itu yang gampang sih sebetulnya, seperti urin lengkap yang tadi Bapak Wiryo tanyakan mengenai warna kencing aja, itu bisa kita nilai bahwa itu ada sesuatu kelainan. Oke, baik. Nah, penyakit ginjal ini kan apa ya? Orang bilang kalau sudah tua itu gampang kena penyakit ginjal. Apakah orang muda juga kebal terhadap ginjal, dok? Jadi kalau ditanya usia, sebenarnya tidak juga lah. Semua. Juga, dok, ya? Tapi kalau dikatakan usia akan menyebabkan penyakit ginjal secara tidak langsung ya, karena kita melihatnya bukan karena usianya, tapi ada faktor risiko. Faktor risiko itu biasanya kita temukan ada diabetes misalnya, itu mungkin bisa terjadi gangguan ginjal. Atau yang paling sering sekarang adalah darah tinggi, hipertensi. Itu juga bisa menjadi pemicu. Nah, yang paling gampang kita identifikasi itu seperti yang tadi kita ngomongkan adalah orang yang banyak merokok, itu risiko tinggi itu. Ya, kemudian orang kopi nggak terlalu. Tapi kalau pakai gula. Ya, justru itu kan akhirnya menjadi kencing manis. Ya, jadi kalau Kemkes itu Kementerian Kesehatan itu selalu menganjurkan rendah gula, rendah garam. Kalau gula itu artinya ada kaitannya dengan kencing manis, atau juga bisa karena berat badan yang berlebih atau obesitas. Itu juga bisa menjadi faktor pemicu untuk penyakit ginjal kronik gitu ya. Dan yang lain lagi adalah mungkin yang kurang aktivitas ya, terutama teman-teman semua yang bekerja di kantor, yang kurang berolahraga, bergerak gitu, kurang mobilitas. Saya kira kan sekarang memang trennya orang-orang bekerja kan di bawah meja ya, di atas meja biasa, nggak banyak bergerak dan tidak pernah melepaskan komputernya sampai lebih dari waktu yang ditentukan. Biasanya kan kerja itu kan dari jam 9 ke jam 4, belum tentu dia lepas dari komputer. Jam 9 malam aja masih di depan komputer, masih overtime terus ya, overtime setiap hari. Dan itu yang sebenarnya ya saya ngerti lah, teman-teman itu kan mengejar target ya. Tapi di samping mengejar target ya kesehatan perlu dijaga. Itu yang terpenting. Baik, Dok dan Kak Airin, kita sapa pendengar karena sudah ada 2 pendengar yang menunggu. Boleh ya? Nanti giliran Kak Airin setelah pendengar ya. Oke, ada Pak Wibowo di Medan dan Pak Teo di Surabaya. Pak Wibowo, halo. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Iya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Wibowo. Ini saya Wibowo dari Imam Bojol. Bagaimana, Pak? Saya mau menanyakan beberapa waktu yang lalu, di malam hari saya buang air kecil, tapi kok ada busanya gitu, seperti busa sabun gitu loh. Malah disiram masih banyak gitu. Apa ada pengaruh apa kira-kira? Oke, baik. Itu saja ya. Dan juga sebelumnya saya juga mau tanya, saya kan ada kena herpes. Jadi apa ada pengaruh dari herpes itu? Dan juga ya, modalnya ada produk yang ditawarkan. Gimana? Iya, herpes tadi ya. Apakah ada pengaruhnya juga dari herpes gitu maksudnya? Baik, Pak Wibowo, kita dapat poinnya. Terima kasih ya. Iya, oke. Kemudian Pak Teo di Surabaya. Pak Teo, silakan. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak Teo. Kalau saya meraba itu kuncinya ya sering check up laborat sama pola hidup sehat ya Pak Dokter ya. Nah, tetapi ini ada contoh yang menarik saya. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan tadi, apakah kalau urin berbusa itu mesti
jelek dan itu ada kaitan dengan protein yang banyak itu. Terima kasih. Yang kedua, saya terinspirasi. Yang kedua terinspirasi, bapak saya itu wafat hampir 100 tahun. Sampai terakhir itu masih jalan terus dia, suka jalan pagi. Makanya saya ini sekarang lagi jogging juga. Saya usia udah 75 tahun. Tiap pagi jogging antara 4 sampai 5 kilo. Baik. Apakah itu sehat? Ya. Apakah dengan jogging ini bisa mengurangi semua ancaman-ancaman tadi? Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Theo di Surabaya, Pak Wibowo tadi di Medan. Kemudian dari Pak Budi melalui WhatsApp, apakah ada alat khusus untuk personal semacam alat cek gula? Ya, ini pertanyaan melalui WhatsApp Pak Budi. Saya ke dokter dulu untuk menanggapi Pak dokter. Tadi ada Pak Wibowo di Medan ya. Ya, mungkin bisa langsung saya jawab. Silakan. Semua ya. Iya. Jadi salah satu tanda kelainan yang bisa kita periksa melalui air kencing adalah yang berbusa. Tapi yang berbusa itu kadang-kadang kita nggak bisa berasumsi langsung kalau kita tidak melakukan pemeriksaan urin lengkapnya itu sendiri. Karena pemeriksaan urin lengkap itu tidak menyakitkan. Kita hanya butuh air kencingnya yang pagi terutama. Kemudian kita bisa cek apakah betul yang berbusa itu ada kaitannya dengan protein misalnya. Itu sangat mudah. Jadi kalau memang ada protein artinya memang ada gangguan ginjal. Dan itu harus kita evaluasi lebih lanjut. Kemudian mengenai olahraga ya. Olahraga apapun sih sebetulnya, olahraga yang mampu laksana dan disesuaikan dengan usia, apalagi kalau misalnya usianya sudah di atas 60-70 tahun, cukup dengan jalan pagi aja sebenarnya sudah cukup baik ya untuk orang tersebut ya, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang bisa melaksanakan olahraganya. Nah, memang olahraga yang berat, misalnya katakan lari maraton gitu ya, pada orang tua rasanya juga itu tidak disarankan ya. Tapi itu contoh yang ekstrim ya. Sebenarnya kita selalu menganjurkan olahraga itu yang disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan memaksakan diri. Jadi parameternya adalah untuk mengetahui bahwa dia mampu atau tidak dengan olahraga yang dinaikkan bertahap waktunya. Mulai misalnya jalan pagi, ini contohnya jalan pagi aja dulu ya. Jalan pagi misalnya dia belum pernah olahraga, kemudian kita mulai dengan 15 menit yang pertama, kemudian dia kuat, tidak terlalu terganggu jantungnya, irama jantungnya naikkan jadi 20 menit, 30 menit, ya mungkin maksimal kalau bisa sampai 45 menit per hari itu lebih baik. Jadi yang kita sarankan yang namanya exercise atau olahraga per minggu itu minimal ya, itu 3 kali sih sebetulnya. 3 kali, satu minggu 3 kali ya? 3 kali, malah ada yang bilang 3-4 kali. Oke. Tapi paling nggak 3 kali ya? Ya, minimal konsisten 3. aja ya, Pak, konsisten. Nggak usah berat-berat. Nggak usah, sesuai dengan kemampuan lah. Betul. Dia misalnya dulunya dia sering berenang gitu ya, silahkan lanjutkan berenangnya gitu ya. Atau dia suka bersepeda, silahkan lanjutkan bersepedanya. Ya. Tadi Pak Wibowo nanya apakah ada kaitannya dengan herpes karena dia punya penyakit herpes. Secara tidak langsung mungkin tidak ya. Herpes itu kan penyakit virus ya. Dan virus herpes itu kan lebih banyak ke kondisi kulit dan mungkin kondisi pernapasan gitu ya. Itu yang paling sering terkait dengan penyakit herpes. Nah, namun kalau memang itu dibutuhkan obat-obat yang sampai diberikan sampai lebih dari 2 minggu, 1 bulan, yaitu harus hati-hati dengan gangguan fungsi ginjal. Dan kita tahu gangguan fungsi ginjal dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Tanpa melakukan pemeriksaan fungsi ginjal itu sendiri kita tidak tahu. Jadi memang harus ke lab ya, tidak ada alat khusus yang disediakan. Tidak ada. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Budi, apakah ada alat khusus untuk mengecek kondisi? Tapi kalau pertanyaan tadi mengenai gula, kan ada pemeriksaan. Oh ya, kalau gula kalau untuk gula bisa. Dia menganalogikan seperti mengecek gula darah. Oh, tidak ada. Kalau untuk fungsi ginjal nggak ada ya? Tidak ada. Harus langsung ke rumah sakit ke lab. Baik, Dok, orang selalu mengkaitkan dengan obat-obatan herbal, katanya begitu ya, bisa untuk ginjal dan lain sebagainya. Itu ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini sudah umum juga. Ya, sangat menarik dan sangat lazim sangat lazim untuk orang kita ya. Kan kita orang zaman-zaman dulu kan selalu menganjurkan kalau pegel minum minum jamu gitu ya. Dan sebagainya gitu. Dan itu sebenarnya bisa diberikan kepada orang-orang yang fungsi ginjalnya harus normal.
Tapi kalau fungsi ginjalnya sudah tidak normal, ya kita punya patokan. Kalau fungsi ginjal yang tidak normal itu yang perlu hati-hati itu jika fungsinya kurang dari 60%. Nah, kalau kurang dari 60%, herbal harus hati-hati. Jadi jangan sembarangan. Nah, yang paling sering itu sebenarnya karena masyarakat itu mengkonsumsi tanpa konsultasi ke dokter. Nah, itu yang paling sering. Minimal dokter yang terdekat-dekat rumah pasti mereka tahu lah. Dengan memeriksakan laboratorium yang sederhana itu bisa disarankan akhirnya mau kemana gitu. Untuk orang yang kondisinya sehat, herbal mungkin jadi solusi. Tetapi dengan kondisi tertentu, herbal bukan solusi. Bukan solusi. Jadi itu udah rekomendasi secara internasional ya. Jadi orang yang ada gangguan ginjal, herbal itu tidak disarankan. Itu bukan saya ngarang ya, tapi itu udah namanya konsensus internasional. Negara Cina yang banyak herbalnya aja dia setuju dengan itu. Jadi bukan kita saja itu. Lalu apa yang harus dilakukan, Jok, jika sudah terkena penyakit ginjal? Apakah harus transplantasi atau ada cara lain sebelum dilakukan itu, Dok? Jadi pengobatan untuk transplant itu kalau kita secara struktur kesehatan itu ada 3 sih sebetulnya. Tapi ada, kalau kita sekarang nambah yang satu lagi. Apa itu? Tapi nanti saya ngomong. Jadi yang pertama itu dialisis atau cuci darah yang datang ke unit dialisis. Terus yang kedua adalah CAPD atau dialisis yang melalui rongga perut. Ya, itu juga harus ada caranya, tekniknya sendiri. Tapi ada yang paling ideal ya, yaitu yang sering kita sebutkan adalah cangkok ginjal. Kalau bahasa kita adalah transplantasi ginjal. Nah, itu semua itu menjadi pilihan sebetulnya. Nah, kadang-kadang kan ada pasien kita datang ke tempat kita, meskipun sudah dijelaskan dengan ketiga pilihan itu, pasien tidak menolak. Makanya sekarang saya bilang ada pilihan keempat, yaitu pasien boleh menolak dari ketiga pilihan dengan konsekuensi ya akan menyebabkan angka kesakitannya lebih tinggi. Itu pilihan sih. Jadi kita tidak boleh memaksakan pasien ini pilih dari nomor 1 ke 3 yang mana. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus jelaskan secara detail dan apa konsekuensinya. Dan itu cukup panjang juga ya cerita untuk satu dialisis itu apa persiapannya, apa konsekuensinya kalau tidak dilakukan. Dan itu semua pilihan ya, pilihan. Jadi kita selalu memberikan kesempatan kepada pasien untuk mencerna atau memahami apa sih sebenarnya dialisis atau cuci darah, apa itu transplantasi ginjal gitu. Kita memang harus wajib menjelaskan itu. Jadi nggak bisa dalam waktu pendek seperti di sini kita menceritakan dalam waktu cepat gitu, agak sulit. Baik. Nah, sekarang karena tadi sudah ada yang nanya produk apa sih begitu ya. Ini kebetulan ada Kak Airin dari Kalbe. Nah, adakah rangkaian produk Kalbe Pharma yang mendukung untuk pemenuhan gizi para pejuang ginjal ya? Kita sebutnya para pejuang ginjal ya, yang iya betul, kidney barrier atau para pejuang ginjal ya. Jadi kalau secara umum penyakit ginjal kronis dibedakan menjadi 2 stage, yaitu stage pradialisis dengan diet rendah protein dan juga stage dialisis dengan diet tinggi protein. Nah, keduanya sama-sama punya resiko malnutrisi atau gizi kurang. Baik karena yang satu bingung nih, harus diet rendah protein, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Sebenarnya bukan nggak boleh ya, sebenarnya dibatasi gitu. Cuman kadang orang awam bilangnya nggak boleh, makanya ini malnutrisi. Sedangkan pada stage yang dialisis ada protein yang juga terbuang selama proses cuci darah atau selama proses CAPD. Makanya yang dulu di sini biasa nih dietnya rendah protein, yang sini kaget tuh untuk diet tinggi protein. Makanya dari Kalbe juga secara produk ada 2 pilihan. Yang untuk rendah protein yaitu Nefrisol. Kalau kita lihat ya di kemasannya udah jelas banget ya, untuk pasien ginjal kronik tahap pradialisis. Sedangkan untuk yang tahap dialisis ada D-nya, dialisis itu tinggi protein untuk yang sudah tahap terapi ginjal dialisis. Oke, jadi ada 2 produk ini ya, Dok ya, Kak Airin ya. Lalu bagaimana cara mengkonsumsi?
Iya, tentu ini dikonsumsi oleh orang-orang pejuang ginjal yang beresiko malnutrisi, baik sebagai pengganti makanan ataupun sebagai pelengkap makanan. Sebagai pengganti makanan hingga 6 kali sajian per hari, sebagai pelengkap makanan hanya 1-3 kali sajian dalam sehari. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa konsultasi sih sebenarnya berapa sih kebutuhan kalorinya, yang sudah dari makanan berapa yang harus dipenuhi, dari suplementasi nutrisi oral tambahan ini berapa. Gitu ya. Jadi memang harus sangat ketat sekali, utamanya dalam mengkonsumsi apa-apa yang bisa mengganggu atau membantu fungsi ginjal ya. Of course, dan kita tahu bahwa nutrisi itu merupakan hal yang mendukung kesehatan, mendukung kualitas hidup, dan mendukung tingkat terapi dari pasien lebih efektif. Nah, di mana bisa mendapatkan produk-produk ini, Kak Airin? Ya, bisa tersedia di apotik, bisa juga ada di marketplace, ada juga di call center dari Kalbe ya. Nanti nomor call centernya bisa disebutkan di akhir ya. Nomor call center saya sebutkan sekarang saja ya. Call center Kalbe 0878 9889 4848 begitu ya. Ini hanya WhatsApp atau bisa telepon juga? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya, tapi jangan telepon sekarang. Jangan, dengerin dulu penjelasan ya. Ada Dokter Bonar juga akan menjelaskan kupas tuntas mitos fakta. Baik. Tadi Kak Airin sudah menjelaskan satu produk yang bisa membantu fungsi ginjal Anda. Ada 2 produk. Pertama adalah Neprisol D, kemudian yang satunya Neprisol ya. Dan produk ini bisa Anda dapatkan, tapi nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini produknya Kalbe, jadi untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi 0878 9889 4848. Saya ulangi 0878 9889 4848. Dok, kita lanjut ya dok. Ini kalau bicara soal ginjal, kemudian hipertensi, kemudian diabetes dan lain sebagainya, ini penyakit yang umum dialami oleh masyarakat kita dok ya. Tetapi kadang mereka menganggap bahwa ternyata mahal juga ya kalau sudah sakit gitu sakit mahal. Kalau sudah sakit mahal gitu. Jadi sebaiknya sebelum sakit ya dijagalah kesehatannya. Tapi dok, bagi mereka para pejuang ginjal nih tadi yang disebutkan oleh Kak Airin ya, artinya mereka yang sudah mengalami cuci darah atau cangkok ginjal dan lain sebagainya, apa yang harus diperhatikan nih dok untuk mereka nih? Ya, salah satu membuat orang pejuang ginjal ini mendapatkan kualitas hidup yang baik adalah makanan yang kita sebut sebagai nutrisi. Jadi orang yang belum dilakukan dialisis yang perlu diperhatikan adalah batasan protein. Ya, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, di samping protein adalah elektrolit seperti natrium ya, natrium, kalium. Itu semua menjadi perhatian kita karena fungsi ginjal yang makin berkurang itu tidak bisa dibuang secara optimal lah katakan ya. Kalau dia masih sehat bisa maksimal, tapi secara umum kalau orang sudah ada gangguan ginjal, optimalisasi itu yang kita usahakan supaya natriumnya tidak numpuk di dalam tubuh, kaliumnya tidak menumpuk di dalam tubuh. Jadi yang paling sering kita perhatikan, natrium itu ada di mana saja, kalium itu ada di mana saja. Itu yang menjadi perhatian kita sih sebetulnya sebagai dokter, untuk bekerja sama dengan teman kita dari dietitian maupun dari ahli gizi lainnya yang bisa membuat suatu preskripsi atau makan gitu ya, preskripsi makan sehari-hari. Makan pagi bagaimana, makan siang gimana. Jadi memang harus dibatasi betul ya dok ya? Nggak sembarangan lagi kita makan seenaknya. Kalau sudah gangguan ginjal nggak bisa sembarangan lagi. Termasuk minumnya juga harus diatur. Oh iya, betul. Jadi kalau misalnya yang paling gampang itu sebenarnya mengukur jumlah air kencing ya. Jadi orang normal itu kan air kencingnya rata-rata 1,5 liter per hari. Nah, kalau orang sudah ada gangguan ginjal, jika kencingnya kurang dari 1 liter itu harus dibatasi semua cairan yang masuk ke dalam tubuhnya. Termasuk pasien yang sudah dilakukan dialisis, biasanya kencingnya kurang dari 1 liter. Malah ada yang kurang dari 500 cc per hari. Jadi pembatasannya cukup ketat memang. Itu yang memang menjadi kesulitannya untuk pasien-pasien kita. Ya, baik dok. Selanjutnya ada Pak Mamat di Condet, Jakarta Timur ya. Halo Pak Mamat. Ya, halo Pak. Selamat pagi Pak. Pagi, silakan Pak Mamat. Iya, saya mau nanya dok. Saya itu waktu di lab, saya punya kreatinin itu 2,1 dok. Ya. Nah, ini dikasih tahu sama teman saya, hati-hati harus diturunin di bawah 2.
gimana caranya mau nurunin dok ya? Saya kencing kadang-kadang berbusa, kadang-kadang enggak dok. Mohon solusinya dok. Baik, terima kasih Pak Mamat. Sebelum ditanggapi dok, saya bacakan lagi baik. Dari Pak Iskandar. Dok, saya kalau sangat marah sama seseorang, pinggang saya itu sangat sakit sekali dok. Sedangkan tiap pagi atau sore saya jalan 12.000 langkah, 2 jam nonstop, dan saya mantan pelatih tinju, usia saya 63 tahun. Ini Pak Iskandar. Kemudian Pak Heri, mohon info kalau mau periksa fungsi ginjal kita, tinggal berapa persen, apakah harus melalui cek darah dan lab? Dok, silakan dok, tanggapi. Ya, yang tadi mengenai kreatinin, kemudian yang sakit pinggang, dengan kemudian yang pemeriksaan laboratorium ya. Jadi kembali lagi kepada penyakit penyerta atau sebelumnya ada riwayat sakit apa gitu. Itu yang paling penting sih sebetulnya. Seperti tadi yang saya sebutkan, kalau ada kencing manis, ada darah tinggi, atau ada penyakit yang terkait dengan penyakit yang sebelumnya gitu ya, di keluarga ada penyakit ginjal, itu menjadi perhatian kita untuk melakukan pemeriksaan. Jadi intinya kalau kita tidak melakukan pemeriksaan laboratorium, seperti yang tadi Bapak tadi, Pak Muhammad tadi, kreatininnya 2, kita harus cari penyebabnya dulu sih sebetulnya. Ya, setelah kita tahu penyebabnya, misalnya dia itu diabetes gitu ya misalnya. Berarti diabetesnya yang harus kita fokuskan untuk disembuhkan dulu ya, membuat supaya tidak komplikasi masuk ke dalam kondisi penyakit ginjal kronik. Karena itu kan bagian dari penyakit, dari proses penyakit. Jadi nggak bisa kita langsung kita turunin kreatininnya jadi 1 gitu, nggak bisa ya. Jadi laboratorium itu hanya gambaran bahwa sudah ada gangguan ginjal. Jadi caranya kita menurunkan, kita harus tahu penyebabnya. Jadi itu yang paling penting sih sebetulnya. Iya, dok, orang yang sudah mengalami gangguan fungsi ginjalnya ini kan semuanya tadi serba dibatasi, makan, minum juga dibatasi, ada ukurannya ketat. Nah, termasuk buah-buahan dan sayuran juga sama dok, dibatasi juga. Iya betul. Jadi tapi mereka masih bisa. Masih bisa. Nah itu memang kadang-kadang ada teman-teman kita yang terlalu ekstrim ya, karena udah dibatasi dia malah dikurangi lebih rendah lagi. Nah itu sebenarnya tidak sesuai. Memang seperti contohnya ya, untuk sayur-sayuran itu kan banyak kaliumnya kan, banyak kalium tinggi. Tapi kemudian pasien tersebut atau Bapak Ibu sekalian yang ingin mengkonsumsi sayur-sayur dan buah-buahan, itu ada caranya sendiri untuk mengkonsumsi sayur dan buah tersebut. Jadi ya itu harus konsultasi kepada teman-teman kita dari nutrisi ya. Karena mungkin yang paling gampang itu kalau dia mau makan sayur-sayuran gitu ya, mungkin salah satunya adalah memilih mana yang kaliumnya tinggi atau tidak, dan itu teman kita dietitian yang lebih paham. Contohnya yang paling tinggi kalium itu adalah pisang misalnya. Orang yang sudah ada gangguan ginjal nggak boleh lagi makan pisang. Mungkin buah-buahannya bukan pisang yang dikonsumsi. Misalnya dia makan apel aja gitu ya, atau makan jeruk gitu ya, tapi itu tidak 1 buah gitu. Jadi mungkin 2 slice, 1 slice gitu. Nggak bisa berlebihan karena memang tetap buah-buah dan sayuran itu mengandung kalium tinggi. Jadi itu yang harus dikonsultasikan kepada teman-teman kita di bagian dietitian. Salah satunya adalah pisang ya, nggak boleh dikonsumsi. Ya, terutama itu untuk yang gangguan ginjal, terutama yang cuci darah dialisis. Kalau yang udah dialisis itu restriksinya lebih banyak. Tapi kalau pre-dialisis relatif masih bisa. Tapi tetap dengan pembatasan, dan itu yang kita perhatikan sih. Iya, lebih amannya cari buah yang lain aja yang sekiranya lebih sehat ya. Ya, tapi nggak durian juga. Iya, oke. Nah, Kak Irin, Kalbe selain 2 produk ini, apalagi Kak Irin yang bisa membantu fungsi ginjal, atau memang inilah yang jadi solusi untuk mereka yang mengalami gangguan fungsi ginjal? Sebenarnya Kalbe itu banyak ya rangkaian produknya, cuman memang kebanyakan adalah obat-obat etikal gitu. Nah kali ini yang kita bisa edukasikan yaitu terkait produk nutrisi, ada Nefrisol dan Nefrisol D. Selain itu Kalbe juga bekerja sama loh dengan Yayasan Sayang Ginjal Indonesia atau IKCC, Indonesia Kidney Care Club. Nah yayasan inilah yang dimana Kalbe bersama-sama untuk mengedukasi segenap komunitas, baik
baik untuk pencegahan penyakit ginjal, baik juga untuk pasien-pasien ginjal yang sudah tahap awal nih, jangan sampai jatuh ke tahap akhir. Betul. Atau pasien-pasien ginjal yang bahkan sudah ada di tahap akhir, ayo kita sama-sama tingkatkan kualitas hidupnya. Nah, ini Kalbe bareng-bareng dengan IKCC. Jadi produk ini yang Neprisol D dan juga Neprisol ini sudah banyak digunakan oleh mereka ya? Tentunya iya, dan tentunya juga produk ini sesuai dengan rekomendasi ya, atau konsultasi dengan dokter yang bersangkutan gitu. Oke, jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak produk Neprisol D dan apa manfaatnya untuk Anda yang mengalami gangguan ginjal, Anda bisa langsung menghubungi call center Kalbe di 0878 9889 4848. Saya ulangi, Anda bisa SMS atau telepon ke call center Kalbe 0878 9889 4848. Begitu ya Kak Airin ya. Baik Dok, ini lanjut Dok, karena bicara soal ginjal ini hampir orang yang mendengarkan ini agak cemas-cemas juga Dok ya. Termasuk saya, ketika orang usianya sudah 40 tahun ke atas, ini kan yang harus diperhatikan, yang harus betul-betul lebih hati-hati dalam mengkonsumsi pola makan karena berpengaruh terhadap fungsi ginjal dan sebagainya Dok ya. Betul. Jadi yang sering kita anjurkan, terutama untuk para pendengar yang bekerja kurang aktivitas, itu harus sering melakukan pemeriksaan laboratorium secara rutin. Saya kira kalau tempat kerja yang cukup baik itu biasanya suka ada sistem pemeriksaan berkala ya, yang kita sebut sebagai general check up. Nah, itu harus dikerjakan sih sebetulnya. Itu biasanya berapa? Per tahun sekali minimal. Ya, minimal. Tapi kalau misalnya dia normal bisa lebih jarang ya, bisa sampai 2-3 tahun. Itu udah protokol yang harus dikerjakan itu untuk semua para pendengar yang bekerja ya, terutama yang udah bekerja sampai lebih dari waktu yang ditentukan, itu wajib itu. Wajib ya, Dok. Wajib, karena kalau kita tidak melakukan pemeriksaan air kencing, terus fungsi ginjal, kita nggak tahu bahwa dia udah ada gangguan. Karena gangguan udah menurun dari yang tadi saya sebutkan kurang dari 60%, nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Ya. Ya tadi yang cerita atlet ya, kemarin masih bertanding. Ya, masih bertanding. Begitu datang, udah gagal ginjal. Itu mungkin. Karena kalau belum sampai ke dalam titik yang paling rendah, artinya sudah tidak mempunyai fase kompensasi atau adaptasi terhadap tubuhnya, dia akan muncul keluhan segala macam. Dok, orang yang mengalami gagal ginjal itu tanda-tandanya kayak apa Dok? Seperti apa? Ya ini yang saya mau sebutkan adalah yang umum ya. Yang umum itu kalau udah ada tanda-tanda gagal ginjal itu biasanya sesak napas, karena air yang di dalam tubuhnya nggak bisa kebuang. Nah, dengan adanya sesak napas, dia bisa menimbulkan tekanan darah yang meningkat ya. Jadi tekanan darahnya tidak terkontrol. Kemudian di samping sesak napas, dia bisa mual muntah seperti orang gangguan pencernaan. Itu sering kali tuh pasien kita berobat ke bagian pencernaan, tidak sembuh misalnya karena dia tidak pemeriksaan laboratorium, ya tidak ketahuan gitu. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan baru ketahuan. Dan yang paling sering lagi bisa komplikasi yang lain ya, bisa komplikasinya macam-macam, bisa ke jantung, bisa jadi sakit jantung dianya, atau ke otak bisa jadi stroke dia, ya, sampai kesadarannya menurun. Itu yang paling berat. Jadi dengan adanya urium yang nggak bisa kebuang di dalam tubuhnya, itu menyebabkan komplikasi metabolik yang macam-macam munculnya. Jika kondisinya demikian Dok, adakah harapan untuk meningkatkan usianya ya? Maksudnya apakah hanya dengan transplant? Ya. Satu-satunya cara atau gimana Dok? Ya kalau memang dia pada saat sudah dinyatakan gagal ginjal, ya pilihannya itu yang saya bilang 3. Ya dialisis atau cuci darah melalui perut, atau yang paling ideal adalah transplantasi ginjal. Hanya itu pilihannya. Atau kalau memang itu yang nggak menjadi pilihan keluarga atau pasien, ya dia menolak. Ya, dan itu haknya pasien untuk menolak. Agak ngeri nih. Kenapa nolak ya tapi ya? Iya kan ini banyak banget. Pasien nolaknya karena biayanya atau bukan karena biaya, karena biaya. Ketakutannya. Dia takut bahwa yang namanya dialisis atau cuci darah melalui perut itu udah akhir dari segala-galanya untuk orang tersebut. Dia kan misalnya dia bekerja
seminggu 5 hari kan. Pada saat dia diponis untuk dialisis, kan dia harus membuang waktu sekian jam untuk datang ke unit dialisis. Itu yang jadi masalah. Padahal dengan memilih tidak melakukan apa-apa justru lebih jelek sebetulnya. Tapi lebih jadi masalah. Tapi pasien tapi semua pasien yang datang ke tempat kita belum tentu langsung bisa menerima apa yang kita katakan. Dia harus mencerna dulu, dikasih waktu. Karena shock dia dengan karena itu dianggap seperti apa ya? Mengakhiri hidupnya. Jadi itu yang konotasi yang paling jelek, atau mitos mungkin lah, mitos yang jelek. Kalau dialisis atau cuci darah udah dianggap selesai semua masalah, nggak bisa kemana-mana lagi. Dok, orang yang yang mengalami gangguan ginjal kan biasanya mengalami malnutrisi dan kurus sekali. Umumnya begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, apakah boleh mengkonsumsi suplementasi nutrisi tambahan, Dok? Boleh dong. Boleh, justru kita itu menganjurkan kalau misalnya ini belum dialisis ya, belum dialisis, dia harus mengkonsumsi suplemen karena nutrisi yang dibutuhkan itu kan sangat rendah, proteinnya rendah banget ya misalnya. Jadi untuk mengganti nutrisi yang rendah itu, karena ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, diberikan suplemen. Nah, suplemen yang Kak Irin sampaikan itu cukup ideal yang cukup lazim digunakan oleh mereka di klub itu ya. Jadi kalau memang nggak bisa makan ya salah satunya adalah memberikan suplementasi. Oke, jadi Neprisol D dan Neprisol ini recommended banget ya, Kak Irin ya, dari Kalbe lagi ya. Betul banget, dan ini kalau kita lihat komposisinya kan jelas ya, karbohidrat, protein, kemudian vitamin, mineral dan seterusnya. Jadi ya ini makanan cair. Makanan cair. Pengganti makanan yang biasa kita makan ya dalam kondisi normal ya. Suplementasi namanya. Kalau dari makanan sehari-hari udah cukup ya udah gitu. Tapi kan kebanyakan kasusnya nggak cukup tuh, makanya harus ditambah. Nah, Neprisol D dan Neprisol ini salah satu suplemen yang wajib dikonsumsi oleh mereka yang mengalami gangguan kesehatan pada ginjal. Begitu ya, Kak Irin? Betul, jangan kebalik ya, sesuaikan dengan kondisinya. Dietnya mana nih? Pradialisis rendah protein, dialisis tinggi protein, jangan kebalik. Oke, tapi di Kalbe ini ada untuk konsultasi ya. Sebaiknya saya mengkonsumsi yang mana gitu, ada ya? Di call center kita juga punya ahli gizi. Jadi nanti boleh juga komunikasi, kolaborasi sama ahli gizinya. Kira-kira mana yang bisa saya beli dulu begitu ya? Dia bisa nanya ke ahli gizinya ya. Betul, termasuk misalkan nih saya sehari cuma disuruh dokter Bonar 500 mili. Sedangkan kalau Neprisol ini satu saja udah 200 mili. Gimana caranya? Nah, itu nanti call center jawab tuh, ada trik-triknya. Ada 2 pertanyaan karena ini yang harus saya baca, saya sampaikan, Dok ya, dari Pak Eka. Apakah seorang yang telah divonis sakit ginjal stage 4 ini apakah dapat memiliki keturunan, Dok? Itu pertanyaan pertama. Kemudian Ibu Sri, saya mengkonsumsi obat jantung dan obat dari psikiater. Juga rutin glukosamin dan zat kapur. Rutin minum air putih 1,8 sampai 2 liter. Nah, apa saran dokter? Nah, satu lagi dari Pak Eri. Usia saya 68 tahun, Dok. Sebulan yang lalu saya operasi batu ginjal. Ginjal kiri ada batu kira-kira sekitar 4,8 cm. Kemudian yang sebelah kiri 2,5 cm. Alhamdulillah sekarang semua ringan di badan. Sebelum dioperasi gula darah tinggi 560. Yang tadinya di rumah sakit lain divonis prostat kronis. Nah, yang EE ini olahraga dan konsumsi. Apa yang cocok? Yang ingin saya tanyakan, olahraga dan konsumsi apa yang cocok? Jadi konsultasi, Dok. Ya. Oke, secara umum saja. Secara umum aja ya. Jadi kalau orang yang gangguan ginjal, terutama tadi disebutkan stadium 4 ya, apakah boleh mendapatkan keturunan? Kalau laki-laki sih masih bisa. Tapi kalau wanita itu agak berat karena pada saat dia hamil itu fungsi ginjalnya pasti akan lebih menurun karena dia harus memperdarahi janinnya. Jadi pada saat dia sudah masuk dalam kondisi stadium 5 ya, itu artinya kan perlu dialisis atau perlu cuci darah. Jadi kalau orang yang hamil dengan stadium yang akhir itu cukup kompleks ya pengobatannya karena kita harus banyak teman-teman kita yang ikut di dalamnya. Jadi bukannya nggak bisa, tapi bisa hanya dengan tingkat kesulitannya yang cukup tinggi. Kemudian mengenai tadi mengenai olahraga. Itu sebenarnya itu yang saya sampaikan tadi, semua olahraga yang bisa dilaksanakan oleh para
pendengar yang setia di El Sinta ini, semua boleh asal sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya usianya udah di atas 60, mungkin olahraganya jangan terlalu banyak melakukan olahraga yang berbenturan fisik gitu misalnya ya. Misalnya yang paling sering kan olahraga bela diri misalnya, itu kan udah nggak bener lah. Orang yang full udah body contact nanti nggak boleh, karena itu akan menurunkan semua organ yang lain gitu. Jadi sebenarnya semua prinsipnya semua bisa dikerjakan asal dia suka dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Itu saja sih jadi prinsipnya. Kalau olahraga yang aman ya kalau nggak jalan, renang. Yang paling gampang sih memang sekarang yang bisa dikerjakan ya renang, jalan pagi atau sepeda mungkin. Sepedahan masih bisa lah. Masih bisa, asal jangan di pinggir jalan juga ya. Nanti ditabrak mobil. Iya, oke. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan produk Calbee, ya tadi yang disebut di awal, Neprisol D dan juga Neprisol, ini penting sekali untuk Anda yang mengalami gangguan ginjal. Ini protein tambahan ya. Jadi Anda bisa hubungi call center Calbee 0878 9889 4848. 0878 9889 4848. Nah, saya ke Kak Airin nih. Di klub Yayasan Ginjal Sehat itu ya, itu kan sudah banyak digunakan artinya ini ya. Ada testimoni dari mereka setelah mereka mengkonsumsi ini? Iya. Nah, kebetulan kita tuh setiap kali hari ginjal tuh roadshow ya ke komunitas-komunitas tersebut. Nah, kemudian kita sempat testimoni lah ke pasien-pasien pejuang ginjal ini, apa sih yang dirasakan setelah mengkonsumsi Neprisol D secara khusus. Karena kan mereka kebanyakan dialisis gitu. Dibilangnya adalah, ya ini membuat tubuh saya makin semangat, makin berenergi. Ya make sense dong, karena kan komposisi kalorinya dalam Neprisol D juga tinggi, 320 kilokalori per saji. Proteinnya juga tinggi, menggantikan protein yang hilang selama proses mereka dialisis. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, dulu saya nggak bisa makan, lemes sekali. Nah, ketika mengkonsumsi Neprisol D, tentunya ini akan menambah asupan gizi saya. Dan kadang-kadang saya bosen nih mengkonsumsi Neprisol atau Neprisol D dalam bentuk cairan susu gitu kan, kelihatannya kayak cairan susu. Terus gimana? Ya terima kasih, saya dikasih tips dan trik gitu ya untuk membuat Neprisol D ini menjadi kreasi menu-menu. Oke. Jadi dibikin Iya, macam-macam. Bukan hanya seperti susu saja gitu, enggak ya? Enggak, bisa macam-macam dengan syarat pengolahannya tidak di atas suhu mendidih. Tidak di atas suhu 70-80 derajat, semua bisa diolah. Ada yang kemarin yang bikin di satu center HD bikin Neprisol D gitu ya, jadi puding semua pasien dapat gitu. Semua bisa kayak, dibikin puding gitu ya? Bisa banget. Dan itu cakep banget. Jadi pasien kayak, kenapa nggak tiap hari sih kayak gini? Gitu. Ya itu banyak sih sharing-sharingnya, dan kami sangat bersyukur dari Calbee dengan visi bersama sehatkan bangsa dengan produk-produk nutrisi ini, kami juga ikut berkontribusi menambah sehatnya para pejuang ginjal. Iya, Calbee itu perusahaan asing atau produk impor nih sebetulnya nih? Lokal dong. Lokal ya? Iya, anak bangsa loh. Anak bangsa ya. Udah TBK loh, sahamnya boleh dibeli loh. Iya, jadi memang di sini produksinya juga di sini. Di sini ya. Iya. Di sini, R&D-nya juga di sini, pengembangan produknya juga di sini, risetnya juga di sini, semua di sini di Indonesia. Wah, keren banget. Jadi memang inilah satu-satunya produk ya barangkali untuk mereka yang mengalami gangguan kesehatan pada ginjal, kondisi tertentu. Ya, inilah Neprisol D dan Neprisol solusi untuk Anda gitu ya. Nah, Dok, saya ke Dokter Bonar lagi nih. Hipertensi, tekanan darah tinggi dan diabetes kan minum obatnya seumur hidup nih, Dok ya. Ini umum nih, biasanya takut, nah kalau saya minum obat seumur hidup gimana dengan kondisi ginjal? Kan gitu ya, Dok ya. Nah, bahaya nggak buat ginjal, Dok? Ya, secara umum sih sebetulnya mengkonsumsi obat itu ada tujuannya. Itu umumnya gitu. Jadi kalau misalnya dikonsumsi dengan cukup baik, artinya dia harus dikontrol. Nah, kalau dikontrol dengan pemeriksaan laboratorium secara rutin juga, jadi nggak ada masalah. Yang sering itu sebenarnya karena memang hipertensi itu tidak ada keluhan juga ya. Jadi pada saat dia mengkonsumsi obat terus dia tidak mengontrol tekanan darahnya, dia tidak mengontrol laboratorium, itu yang jadi masalah.
Karena tidak ada keluhan dia merasa sehat terus. Nah, pada saat dia ada gangguan ginjal, terus dia mengkonsumsi obat, ya mungkin disitulah terjadi komplikasi yang tidak terduga. Makanya sebenarnya semua yang penyakit kronik ya, bukan hanya hipertensi kencing manis saja, penyakit yang lain yang kronik itu harus dikontrol dengan pemeriksaan laboratorium maupun dengan konsultasi ke dokter secara teratur lah. Ya teratur itu kan relatif ya. Betul. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, atau mungkin kalau memang udah terkontrol sekali bisa 6 bulan sampai 1 tahun sekali itu kewajiban saya kira. Ya. Dok, kalau sudah sakit ginjal tidak bisa sembuh ya dok, dan harus cuci darah atau gimana dok? Ya kalau ini pertanyaan yang menarik ya, dan sulit dijawab sebetulnya secara gamblang ya. Tapi kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi gangguan ginjalnya ringan, sedang, berat gitu ya, itu yang paling ideal sih supaya kita bisa mengantisipasinya. Kalau udah gangguan ginjal berat ya hanya dialisis atau transplantasi ginjal, hanya itu, nggak ada yang lain. Ini ngeri nih ya, jadi emang harus hati-hati betul ya. Tapi kita punya moto loh, gagal ginjal bukan gagal hidup. Wah, itu dia. Ini bagus nih, motivasi ya. Itu motivasi. Dan kemarin kita melihat ada pejuang ginjal yang 26 tahun cuci darah. 26 tahun? Yes, 26 tahun cuci darah, 19 tahun cuci darah. Jadi ya sebenarnya bisa kok gitu. Cuman memang tadi ya dok, mungkin harus dietnya ketat salah satunya. Iya, harus diatur, kontrol rutin, dialisis rutin, dan harus apa bilangnya orang-orang legowo, menerima, ikhlas gitu menjalani. Ikhlas itu ini dok, yang susah dok. Legowonya itu. Oke dok, tapi katanya sebagian orang bilang nggak apa-apa sakit ginjal dok karena ditanggung asuransi dan BPJS kan gitu. Itu gimana itu dok? Itu terlalu menyederhanakan menggampangkan ya. Karena BPJS pun ada batasannya sih. Kalau sudah masuk dalam komplikasi yang berat juga agak sulit ya. Kadang-kadang harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi. Jadi nggak bisa BPJS di tingkat pelayanan kesehatan yang biasa gitu. Dan itulah BPJS sebenarnya semua nanggung sih. Termasuk transplantasi ginjal juga BPJS tanggung. Tapi itu kan bukan berarti kita seenaknya. Gitu. Nggak bisa sama sekali karena keterbatasan itu pasti ada lah. Betul. Dan itu yang harus diwaspadai. Diantisipasi juga ya dok ya. Oke. Nah, Kairin, minum susu kan bikin diare, ya kan? Minum Neprisol dan Neprisol D gimana tuh? Iya. Susu itu beda loh ya. Beda ya. Yang ini sama yang itu beda gitu. Memang kalau pada susu murni sangat rentan sekali mengalami diare karena kandungan laktosanya tinggi. Dan orang Indonesia intoleransi laktosanya juga tinggi gitu kan. Nah, untuk Neprisol D sudah diformulasikan dengan rendah laktosa. Jadi sudah aman. Sudah sangat aman ya. Jadi sekali lagi bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar Neprisol D dan Neprisol, silakan Anda bisa hubungi call center Kalbe 0878 9889 4848. Saya ingin closing statement dari Dr. Bonar dulu untuk mereka para pejuang ginjal. Dok, silakan. Baik, saya akan mengambil dari statement Kementerian Kesehatan lah ya, yang paling gampang, yaitu dengan kata-kata cerdik. Cerdik ya. Cerdik itu singkatan dari cek kesehatan secara rutin. Itu kewajiban lah ya. Nggak mungkin kita bantah kalau udah mendapatkan riwayat penyakit ginjal kronik atau hipertensi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah nyahkan asap rokok. Jadi nggak boleh merokok lagi nih. Orang-orang yang sudah punya riwayat penyakit, stop rokok. Itu kewajiban dan itu yang paling sulit sih sebetulnya. Orang tiba-tiba udah biasa bekerja harus dengan merokok, tiba-tiba stop rokok itu akan gelisah. Tapi itu ada caranya sih sebetulnya, nggak usah takut. Kemudian yang R berikutnya adalah rajin aktivitas fisik. Olahraga minimal 3 kali seminggu. Kalau bisa tiap hari itu lebih baik. Tapi saya nggak yakin para pendengar yang aktivitas pekerjaannya cukup berat ya di kota besar, rasanya gitu itu harus mengorbankan waktunya. Kemudian D adalah diet sehat kalori seimbang ya. Jadi kalorinya itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Itu ada ukurannya. Jadi ada yang obesitas atau tidak obesitas, itu kalorinya harus dihitung sesuai dengan
kemampuan dia. Kemudian I adalah istirahat yang cukup. Nah, saya nggak tahu nih gimana caranya saya ngomong kalau istirahat cukup itu bisa perdebatan yang panjang. Termasuk yang terakhir adalah kelola stres. Kelola stres. Nah, kita di pinggir jalan atau naik kendaraan aja stresnya cukup banyak. Nah, ini tuh harus dikelola. Bagaimana caranya minimal kita bisa mengurangi ya dengan cara mungkin dengan mengembangkan hobinya setiap waktu tertentu gitu, itu akan mengurangi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dok. Dari Kak Irin, closing statementnya silakan Kak Irin. Ya, misi Kalbe adalah bersama sehatkan bangsa, harus cerdik dalam artian memilih dan memilah informasi. Maka dari itu kami berikan edukasi-edukasi, termasuk hari ini kolaborasi dengan Elsinta. Kemudian harus cerdik juga mengatur asupan kalori dan asupan nutrisi, dan harus cerdik juga memilih produk yang tepat sesuai dengan kondisi para pejuang ginjal. Gagal ginjal bukan gagal hidup. Semangat untuk kita dan selamat Hari Ginjal. Terima kasih. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mendapatkan informasi masih seputar dengan produk Neprisol D dan Neprisol, silakan call center Kalbe. Anda juga bisa konsultasi di sana 0878 988 9848 0878 9889 4848. Dr. Bonar, terima kasih sudah bersama kami. Terima kasih juga. Dan Kak Irin, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu. Pendengar, demikian tadi mitos dan fakta kesehatan ginjal. Saya Swirio, sampai jumpa.